kan ada pohon besar di depan kebun, di depan rumahnya mbakku ada pohon besar. Nah dari kamar mandi kan ada bolongan yang langsung bisa lihat loteng. Bah, kayak apa ya mbak yo? Jadi nggak sengaja ngelihat pocong, tapi mukanya tengkorak. Dia posisinya gini, tapi lagi nyender di pohon. Ngapa wae nang kono? Rene mati glut opo ternyata ngeliatin gini terus. Welcome to Someday, kembali lagi bersama saya Dimas, dan bersama saya ada, saya lagi sendiri sekarang karena Edo sedang nggak bisa hadir sampai waktu yang belum bisa ditentukan ya. Begitu pula Yoga, dia masih belum bisa hadir. Seperti yang kalian lihat, saya lagi mengenakan jaket gunung ya, yang berarti kita lagi camping di, ya bukan di gunung. Kita kali ini camping di area hutan bergas ya. Ini bisa kalian lihat di belakang kita ada background ini ya, alas bergas ya. Kalau kalian anak bergas pasti tahu ini di mana. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman horor ketika Someday ngonten di area bergas ya. Tapi kalau cerita-cerita sendirian kan kayaknya kurang rame lah. Nah, maka dari itu di video kali ini saya akan ditemani dengan salah satu kru kami yang dulu juga pernah ikutan in frame sama kita semua ya. Silahkan untuk Mas Disto untuk masuk in frame bersama saya. Halo Mas. Oke. Sehat? Oke, sehat. Alhamdulillah. Aku duduk di mana nih? Sini atau Di sini? dalam aja nggak apa-apa. Oke. Ini emang khusus buat Mas Disto ini disiapkan. Siap. Ya, untuk kalian yang belum tahu siapa Mas Disto ini, dia itu dulu subscriber setia Someday dari awal merintis sampai sekarang. Lalu dia dulu juga pernah ikutan konten waktu di Ambarawa ya, Dis ya. Di ini rumah tambak. Kan itu awalnya tuh dia kayak nggak percaya kalau di situ ada ramai pengunjung, ramai penunggu. Ramai halo. Nah itu, terus dia nekat ikutan uji nyali. Bisa kalian tonton sendiri nanti di sini ya. Sini linknya ya. Setelah itu Mas Disto ini juga ikutan di konten menjelaskan atau menceritakan Benteng Pendem itu juga sebagai narasumber ya. Oh iya. Nah, terus setelah itu ikutan menjadi tim Someday. Nah, jadi gimana Dis? Dari awal, Wah, malaikat lewat ya. Bentar, saya cut dulu ya. Jadi kalau waktu malam-malam ada suara ayam berkokok itu katanya ada malaikat lewat. Jadi sunnahnya kalau kayak gitu harus doa yang baik-baik. Ini wallahu alam ya, aku pernah dengar hadisnya kayak gitu. Cuma kalau misal salah tolong di ini aja. Ya kalau ayam memang ya. Kalau ayam itu malaikat yang lewat, tapi kalau anjing itu kalau anjing itu setan. Wah, kurang tahu kalau itu. Aku Iya. yang ayam. Kalau ayam malaikat, kalau anjing itu setan. Maksudnya kalau anjing menggonggong malam-malam itu entah itu ada orang maling atau ada setan lewat gitu. Kalau kucing malam-malam itu mereka lagi perang. Oke, lanjut. Jadi gimana waktu dari awal kamu ikutan jadi tim Someday sampai sekarang ikutan konten kesana kemari, gimana perasaanmu? Kalau ada mungkin pengalaman baru atau pengalaman aneh atau pengalaman horor yang didapat waktu konten itu, kalau bisa diceritakan silahkan. Jadi ini pengalaman selama ikut di Someday Mas ya. Pertama itu kan aku ikut di challenge yang rumah tambak. Ya. Sebenarnya ya iseng-iseng lah, pengen tahu sebenarnya Someday itu setiap hari itu kayak gimana sih. Kok kayaknya kok lihat di video kok kayak ada dengar suara ada lempar batu. Pengen nggak percaya gitu ya awalnya. Intinya kayak yang video yang dulu itu loh Mas, yang katanya temennya punya bisa lihat, bisa ngerasain mbak-mbak itu. Nah dari itu wah kok kayaknya aneh nih. Nah akhirnya ikutlah, berkecimpung minta izin ikut challenge itu ya. Emang waktu di rumah tambak itu ya emang hawanya kayak penuh lah, sesek penuh, kayak gimana itu posisi kan tengah malam ya Mas ya. Tengah malam itu biasanya kan dingin. Ini tuh anget-anget, sesek lah. Cuma ya aku nganggepnya karena emang rumah lama nggak pernah dipakai ya mungkin karena itu juga jadi udaranya lembab, mikirku gitu. Nah
pas di situ pas awal itu yang aku inget lah di ruangan, ya intinya di ruangan ada jeda-jeda itu. Terus habis itu sama yang apa sih yang buat gabah, Alat ya pokoknya ya, alat buat tani lah, gabah, ya, alat buat tani gabah. lah ya. Itu tiba-tiba muter. Nah itu nggak tahu ya intinya itulah yang saya rasain. Saya nggak tahu itu muternya gimana, kejadiannya gimana, cuma ya emang itu yang tak rasain, kok bisa muter kenceng tuh. Padahal itu setelah kita lihat ke situ, apa waktu kita survei awal sebelum uji nyali ya, itu kan udah ada juga cuplikannya, itu emang udah berkarat, alatnya itu berkarat tebel gitu. Jadi kalau bisa muter sekencang itu kayak nggak mungkin gitu loh. Gini logikanya gini mas, itu kan besi ya, besi kena angin, kalau misalnya langsung muter kenceng kan kayak nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Nah sebenarnya aku nggak percaya sama yang kayak hantu ganggu, hantu bisa bisa megang terus muter-muter gitu, nggak percaya. Cuma aneh aja, ini angin atau apa sih, kok besi itu tuh besi loh bisa muter. Nanti kalau misal ada yang ini coba lihat videonya deh, aku pun bingung. Oh ya sama yang di ruangan, cuma sayangnya pas aku tonton videonya lagi emang nggak ada kamera yang shoot ke situ. Kalau misal itu ada, itu jadi kan di tembok ada kayak apa ya, kayak papan ini loh, intinya papan pengumuman gitu ya, lah, kayak pengumuman. Itu posisi nggak ada angin dari manapun. Tembok yang arah depan itu jendelanya tutup, yang arah samping itu juga tutup, cuma dia bisa jeder terus. Aku masuk pun nggak ada angin. Ya anehnya cuma itu sih, itu sama yang yang buat gabah itu aja. Selebihnya kalau semisal kalian lihat ada video yang ada suara aneh, terus ada yang gerak-gerak sendiri, mungkin orang kalau nonton pikirnya alah paling settingan. Cuma ketika kalian coba deh kapan-kapan hubungin kita, misal nih kalau dibolehin sama kru yang lain juga ikut hunting lah, ntar kalian ngerasain sendiri. Aslinya awalnya emang aku nggak expect kalau semisal ada kejadian aneh, paling hapus lah. Ternyata ya emang pas syuting pun emang ada kejadiannya kayak gitu ya. Itulah pengalaman yang kurang lebih ya. Baru merasakan ya guys. Baru merasakan. Sebelum lanjut ya guys ya, mungkin sambil cerita sambil ngopi juga lebih enak kayaknya nih. Oh ini udah disiapin. Tak kira ini tuh cuma buat ini. tak kira ini buat nganu, buat pajangan. Udah disediain sama kru. Iya sama saya sendiri tadi. Saya ini ya. Ini ada gelas, gelas nih. Ada air panas, tapi belum ada kopinya ini. Nih liatin nih. Ntar aku bisa sulap nih. Aku cuma tepuk tangan ada kopi datang. Sama toku. Kita buat kopi dulu ya. Ini nggak disponsorin ya. Kalau menurut Mas Dimas sendiri nih, ada nggak tempat yang menurut Mas Dimas tuh ekstrim banget? Misalnya nih kayak per wilayah apa yang paling? Yang paling deh, yang paling tuh. Misal kayak gangguannya kerasa banget, atau kayak kita mau masuk itu langsung kayak hawanya gitu. Kalau gangguan yang paling menyeramkan itu menurutku ya, yang aku sendiri yang itu ada di Hotel Sky Garden Gombel Semarang. Nah itu waktu bertiga lagi mau jalan ke bagian kolam renang Hotel Sky Garden itu kan denahnya gini mas ya, depannya itu kalau nggak salah itu kayak L gitu, gedungnya L, terus masuk lagi, belum masuk gedungnya cuman kayak ada pintu masuk di tengah-tengah gitu loh, kan jadi kayak L gini, terus pintu masuk gini. Oh iya. Nah itu langsung nganan, terus jalan agak jauh lah, melewati kebun-kebun gitu. Di hotel tuh ada kebunnya? Ya mungkin kalau dulu belum ada, tapi kalau sekarang kan udah terbengkalai, nggak diurus. Nah itu waktu jalan itu kan kondisi gelap banget ya, gelap banget. Kolamnya itu nggak ada airnya, udah nggak ada airnya, tapi banyak kodoknya. Banyak kodok? Ya. Anu lumut, maksudnya kayak ini kan kadang kalau tempat yang lama bekas berair yang nggak banyak lumutnya gitu. Kalau itu nggak sih aku sih, soalnya kan itu
dulu ya waktu itu tuh masih kita tuh kurang lightingnya kurang, jadinya nggak bisa melihat jelas gitulah. Itu waktu mau masuk ke kolamnya tuh kan ada kayak tangga turun gitu. Nah posisi aku jalan di belakang sendiri, terus Edo tengah, Yoga depan. Nah itu aku iseng-iseng bilang amit-amit bah, kayak izin gitulah sama yang punya tempat gitu. Padahal nggak ada yang punya. Nah itu kan depanku Edo, depannya lagi Yoga. Ya. Aku belakang sendiri, agak ada jaraknya lah. Nah, dari sebelah kananku ada yang bilang kayak orangnya tuh suaranya kayak orang gede, agak tuaan gitulah. Bukan aku belum ikut ya. Ya itu belum ikut. Jauh sebelum kamu ikut. Nah itu suaranya kayak orang agak tua gitu dari kananku bilang persis setelah aku ngomong amit-amit bah, dari kananku bilang monggo gitu. Itu yang aku paling ingat sampai sekarang, yang paling mengerikan ya waktu konten itu. Lumayan juga ya Mas ya kalau Dan Edo sama Yoga nggak denger sama sekali. Kalau bentar aku mau tanya, kalau sekarang hotelnya itu masih terbengkalai apa udah dibetulin? Udah lama terbengkalai, udah lama mangkrak, cuman kayak ada yang ninggalin gitu loh. Ninggalin? Maksudnya kayak ada yang menempati itulah. Menempati kayak kan itu udah terbengkalai dan nggak diurus, nggak dirawat. Jadi udah setelah hotel itu apa namanya bangkrut apa gimana gitu ceritanya, saya lupa ceritanya. Nah itu terus udah ditinggal sama pemiliknya, terus ditinggali orang-orang yang mungkin yang kesusahan mencari tempat tinggal gitu loh kayaknya loh. Berarti sekarang emang di hotel itu, ini menurut informasi terakhir ya waktu dulu pas lagi konten di situ. Berarti kalau sekarang nggak tahu. Berarti emang hotelnya terbengkalai, cuma ada yang nempatin orang. Orang intinya orang yang nggak punya tempat tinggal gitu. Iya. Oke. Kayak nekat tinggal di situ gimana nggak mau dengan aku juga. Cuman kalau dulu tuh mau masuk ke situ tuh bebas. Cuman bilang aja sama yang tinggal di situ. Yang jaga lah. Yang jaga lah. Cuman kalau sekarang waktu dapat info terbaru lah, tapi ya udah dulu sih. Itu katanya tuh kalau mau masuk situ itu harus bayar sama yang tinggal situ. Dikenain tarif 50.000 katanya kan dulu gitu. Berarti karena mungkin banyak yang ke situ buat apa namanya syuting, terus akhirnya mungkin yang jaga di situ cuan nih ya. Mungkin mikirnya gitu ya. Itu 50.000 per orang atau per tim? Ya, per izin masuk. Per izin masuk. Oke. Itu kan waktu itu ya, udah berapa tahun yang lalu itu infonya. Nggak tahu kalau sekarang mungkin malah 100.000 ya. Ya itu kita nggak tahu ya, karena emang udah lama banget. Itu yang paling mengerikan gangguannya. Tapi kalau tempat yang paling mengerikan, maksudnya kayak vibes-nya itu masuk itu udah kayak serem gitu loh. Itu di Wonderia kalau aku. Dulu waktu kecil aku pernah main di situ sih. Waktu masih aktif. Cuma aku kaget ketika tahu kalau Wonderia itu udah nggak udah nggak beraktivitas lagi pas dari kontennya Someday itu emang. Kalau di Wonderia itu pernah ada kayak kejadian apa gitu nggak sih Mas aslinya? Atau cuma konten maksudnya? Atau cuma emang itu tempatnya lama nggak dihuni, lama nggak dipakai, akhirnya jadi horor, atau sebelumnya ada kejadian apa gitu? Sebenarnya itu ada banyak kayak seperti kasus orang yang meninggal di situ. Terus sejarahnya juga kayak ada makam. Entah itu makam apa ya, aku lupa. Dulu ketemu orang situ juga yang nyeritain itu juga. Itu katanya tuh yang babat alas itu, terus kayak pokoknya makam keramat lah. Terus entah itu dipindahkan yang di dekat panggung, agak belakang ya. Ya pokoknya itu emang di sisi lain itu keramat, di sisi lain juga itu seram. Bahkan katanya tuh si siapa, Ki Pranalewu waktu konten di situ, waktu bikin video di situ, itu dia muntah darah. Sampai seperti itu loh. Ini kita mau ngomongin bergas ini malah. Oh iya. Mana-mana. Oke lanjut. Oke. Jadi Mas minum ya. Silakan. Kan tadi udah cerita nih dari awal kamu ikutan Someday. Kalau waktu konten di era bergas ini, apakah ada cerita yang mau disampaikan? Kayak waktu konten gitu, waktu ikutan jadi kru itu ngalamin hal-hal seperti itu apa enggak? Di daerah bergas ya.
Mungkin karena di Bergias ini kita baru dapat berapa sih mas? 2 apa 3 ya? Dua ya? kayaknya dua. Nah. Ya 3 inilah. Oh, waktu di jembatan. Oh, Jembatan jembatan itu, yang jembatan kemarin. apa namanya? Jembatan Sarang Kuntilanak itu ya? Ya, yang katanya di situ ada sarang kuntilanak. Sebenarnya kembali lagi ya mas ya, kayak percaya nggak percaya, waktu di jembatan itu, kalau kalian udah nonton videonya ya, itu waktu kita coba kan, itu kan cuma ngetes ya mas ya, kayak apa sih, kita telur terus apa, terasi ya? Ya, terus sisir malam hari juga. Itu. Pokoknya macam-macam ritual jadiin satu yang bisa berpotensi memanggil sosok itu. Mungkin orang kalau semisal nonton itu mungkin nggak percaya ya. Aku ngerasainnya kok kita nyoba manggil-manggil aman, saat pertama, kedua, terus yang keberapa itu ya, terus malah itu langsung kabur itu. Nah itu gara-gara ada angin kenceng banget kan, posisi di belakang apa talentnya yang di inframe itu kan pohon bambu. Nah itu depanku itu bambunya kayak grek langsung. Nah pas posisi itu Edo sama Dimas itu langsung kabur lari. Aku kan di belakang ya aku ikutan lari dong, karena nggak tahu pada lari kenapa. Nah anehnya itu ada barang yang ketinggalan. Itu pas tuh ketinggalan apa ya, telur itu ya? Kayak apa sisir? Ya semuanya tuh ketinggalan di situ. Oh semuanya ketinggalan. Kan itu di tengah-tengah antara aku sama Edo tuh. Waktu panik itu langsung dia spontan lari, terus nyampar itu barang-barang yang jadi properti buat ritual itu. Lilin, telur, terasi, tusuk sate, terus ada sisir, tataan itu juga. Ya itu pokoknya yang buat ritual itulah, itu kesampar pokoknya. Nah anehnya ya, anehnya semua barang ada kecuali telur. Nah itu kan aslinya kan katanya kalau semisal kedatangan atau gimana itu telurnya dipecahin berubah jadi hitam atau busuk gitu ya. Iya. Nah itu sebenarnya terinspirasi dari film. Dari film The Medium. Oh, The Medium. Tahu nggak The Medium? Tahu. Nah itu kalau orangnya itu kan ritual pakai telur juga. Terus kalau ritualnya entah itu sukses atau gagal, di akhir ritual telurnya dipecah, itu bukan warna telur seperti biasanya. Berubah. Oh berarti itu kalau yang telur itu emang dari film. Berarti intinya yang itu belum tahu ya itu benar. Nah ini kembali lagi, itu telurnya nggak ada, hilang. Nah itu anehnya tuh itu. Padahal kita tuh cuma pengen setelah ritualnya itu selesai mau memecahkan telur itu, mau lihat itu ritualnya itu berhasil atau enggak. Pengen tahu ya itu tuh ritualnya beneran apa enggak sih. Nah malah telurnya hilang. Kita nyari nggak ada, entah mungkin hilang, glinding, atau kalau pecah nggak. Soalnya kalau pecah itu pasti harusnya ada di situ, di sekitar cuma situ. kita nyari nggak ada ya. Mungkin diambil ya kayak gitu, atau mungkin dimakan sama hewan atau apa gitu. Mungkin nggak sih? Ya kalau kita mengambil apa ya, kayak logika, mengambil sisi logikanya sih, kalau nggak gelinding sampai ke sungai atau dimakan hewan. Nah itu. Cuma ya kita nggak tahu, emang kalau pas posisi kita kembali itu nyari nggak ada, nggak ketemu. Wah akhirnya pas sudah, karena nggak ketemu ya udahlah kita putusin, udah pulang sambil cerita jalan. Itu sih yang apa namanya, kalau yang daerah Bergas ya, yang aneh sih, bukan, kalau menurutku bukan yang menakutin, cuma aneh aja kok. Posisi itu malam itu kan cerah ya, aku ngerasa malam itu cerah, nggak ada hujan, nggak mendung juga. Ya pertama angin kenceng sama telur hilang. Aku cuma ngerasa aneh aja, kok bisa aja. Kalau sementara dari Bergas itu sih. Kalau yang satunya apa sih mas? Di Candi Ngempon. Kalau di Candi Ngempon itu emang sebelumnya itu kita udah dikasih tahu sama ibu yang jaga warung ya. Ya bener. Itu katanya di situ emang ada sering orang cari nomor togel apa. Nah pas itu emang kita nemuin ada satu orang lagi tapa-tapa atau gimana, aku kurang paham sih, cuma pas tidak kerekam. Terus itu kita ya posisinya pas lagi ada orang hajatan nyanyi atau apa sih, kenceng banget orang karaoke itu. Iya, nggak tahu ya, itu mungkin lagi ada acara, entah itu ulang tahun
atau acara komunitas. Tapi emang posisinya Candi Ngempon itu emang deket pemandian air panas. Yang di pemandiannya itu emang ada yang buat kayak acara-acara gitu kan ya. Ya. Jadinya ya kita kayak di Candi Ngempon tuh kayak kurang dapat vibe-nya apa gimana ya Mas ya? Kayak kurang dapat vibe angkernya atau gimana. Tapi kalau misalnya kalau nggak ada yang karaoke, itu emang hening banget dan pastinya bakal mencekam kalau nggak ada yang karaoke. Iya mungkin karena emang ada yang Ya, karaoke itu jadi ya hilang hawa hawa seramnya. Soalnya tuh posisinya, lokasinya itu emang diapit kali sama hitungannya tuh itu tuh pelosok loh itu. Kan pemandian, sebelum pemandian kan itu seperti kebun-kebun dulu. Ya kebun. Setelah kebun baru pemukiman warga kan. Iya. Terus kalau setelah pemandian itu ada sungai, Candi Ngempon, terus sawah dan kebun-kebun lagi. Nah itu emang di pelosok pokoknya itu. Ya emang kalau Candi Ngempon ya mungkin ada ceritanya nggak sih ya? Aku kurang tahu nih kalau yang Candi Ngempon kayak ada cerita mistisnya atau gimana. Oh itu ada, cek aja nanti video lengkapnya itu ada. Ada. Oh. Soalnya aku cuma tahunya ya itu buat orang-orang cari nomor atau intinya kalau di daerah Bergas ya. Yo paling cuma itu doang sih. Karena emang kita baru di dua tempat itu ya. Mungkin nanti ke depannya lah kalau ada ini atau mungkin ada teman-teman yang ada cerita yang ya di daerah sekitar Bergas, bisa kok DM ke kita. Kalau diizinin sama kalian buat dibawain ceritanya, nanti kita bawain ceritanya. Itu kan kalau cerita waktu kita ngonten di Bergas ya. Kalau dari Mas Disto sendiri, ada nggak cerita seram, cerita horor, pengalaman horor pribadi di area Bergas ini? Jadi aku itu dulu waktu apa ya, SMK apa kuliah kalau nggak salah, itu aneh nggak aneh ya Mas ya. Mungkin aku halusinasi atau salah lihat lah. Itu di tempatku yang dulu, posisi lagi mandi. Posisi lagi kan itu kan di atas ada kayak apa sih, bolong lah, bolong. Intinya ada di atasnya itu ada tangga buat naik buat jemurin baju ya, buat kloteng. Nah dari kamar mandi kan ada bolongan yang langsung bisa lihat loteng. Nah itu nggak sengaja, mungkin kayaknya aku salah lihat. Aku gini, ini butuh dan tololnya aku waktu itu ya. Bentar, ini waktu malam apa siang? Siang. Oh. Siang, ini siang. Makanya aku bisa bilang soalnya persis mirip banget. Jadi aku lagi mandi jebur ya, laknya yang orang mandi lah. Kan kadang kalau kita mandi, semisal ada yang bolong itu kan mesti biasanya kalian ngerasa sih nggak sih kalau misal mandi ada loteng atau ada bolongan itu di atas, kalian suka ngeliatin gini. Nah kalau aku dulu gitu, jadi nggak sengaja ngelihat pocong, di loteng bolongan keloteng itu, tapi mukanya tengkorak. Ini beneran, ini aku nggak bohong, ini beneran aku ngeliatnya. Aku pas ngeliat pertama kali, kan emang dari dulu aku nggak percaya gituan ya. Aku teriak, ngopo wih nang kono, rene medun, glut topi. Aku bilang gitu. Tak pikir dengan aku ngomong gitu dia pergi. Ternyata ngeliatin gini terus. Jadi misalnya berarti itu lama itu? Lama ngeliatin gini terus. Tapi mukanya tengkorak hitam, tapi ya tengkorak putih gitu. Iya emang tolongnya aku bilangnya ngopoin nang kono. Intinya kayak aku nantangin ngajak berantem lah. Karena posisi mandi sekarang gini Mas, siapa sih yang nggak kaget kalau pas posisi mandi kita ya telanjang gitu ya, kita mau refleks lari ntar kepleset. Ya jadinya tak beraniin aja, tak gituin, tak pikir ya dia pergi, malah ngeliatin terus. Aku teriak keluar loh. Posisi di rumah itu aku sama almarhum mbahku. Aku ngomong sama mbah, ono pocong tengkorak ning dhuwur. Endi mbahku bilang, kalau bahasa Indonesia gini, mbah di situ ada pocong tengkorak di situ. Mbahku tanya endi itu di mana gitulah. Tak tunjukin posisi aku cuma sarungan karena lagi mandi. Tak liatin, tunjukin di situ. Pas tak tunjukin, loh kok udah berubah, udah nggak ada lagi. Cuma emang ada kayak kain putih gitu,
tapi bukan kayak yang tak lihat pertama. Karena yang tak lihat pertama itu beneran tengkorak bolong putih gitu. Dan yang setelah aku keluar bilang ke mbahku, aku lihat lagi itu cuma ada kain putih nyamper gitu doang. Setelah mandi pokoknya aku disalin, aku coba naik loteng. Sebenarnya yang tak lihat apa sih? Karena emang nggak percaya. Dan sampai di sana tuh nggak ada apa-apa. Intinya gini, kan tuh pas aku coba dari loteng naik loteng, aku ngeliat ke kamar mandi. Sebenarnya ini tuh kamar mandi, ini loteng. Aku di sini nih, aku ngeliat gini, ngeliat ke arah kamar mandi kan otomatis ada garis lurus yang ngarah itu tuh. Aku coba lihat ke belakang. Itu POV-nya si pocong itu. Nah, posnya di sini, aku coba ngeliat dari sini, pokoknya lurus ke belakang, nggak ada apa-apa. Dan itu ya terbawa lah sampai sekarang. Cuma ya emang mungkin halusinasi lah, halusinasi pada saat itu. Tapi kalau pengalaman horor kayak gitu emang bakal lama, bahkan bakal terus keinget terus sampai tua pun bakal keinget terus. Keinget, cuma kadang gini, paling salah lihat atau mungkin salah halusinasi. Kalau udah lama mungkin bisa bilang gitu, tapi kalau yang masih berdekatan sama waktu itu masih takut. 1-2 hari mikirnya. Mungkin kalau 1-2 hari, seminggu gitu masih apa ya itu, apa ya itu. Kalau selain itu ada lagi nggak? Selain di tempat tinggalmu yang dulu, apakah ada cerita lagi di area yang bergas? Atau kamu tahu cerita di area yang bergas itu ada? Sebenarnya kalau cerita banyak, cuma kalau untuk cerita kayak detail gitu aku nggak bisa ceritain, soalnya nggak punya dasarannya mas. Kayak misalnya aku pernah dengar katanya ada bis yang tiba-tiba masuk ke jalur kebun lah di daerah sebelum Karangjati, daerah Karangjati ya. Terus ada yang katanya pemandian yang buat suka ngasah keris. Terus ada yang katanya yang orang meninggal terus dimutilasi, terus badannya potong-potong. Sebenarnya cerita-cerita kayak gitu ada, cuma kan aku nggak punya detail atau dasarnya gitu loh. Yang aku pas cerita tadi yang lihat kayak gambaran pocong di loteng itu, kan beberapa bulan kemudian tuh kan aku tidur di rumahnya mbakku. Itu beda, ya masih satu daerah, cuma beda rumah. Depan rumah mbakku itu kan kebun lah. Itu tuh mungkin karena di otakku masih terbayang-bayang hal itu, aku itu jam 2 malam apa jam 3 malam itu. Itu aku ngelihat kan ada pohon besar di depan kebun, di depan rumahnya mbakku itu ada pohon besar. Tuh di bawahnya aku ngelihat lagi. Cuma ini beda, ini pocong merah. Nah, pocong merah, beneran nih. Pocong merah, dia posisinya gini, tapi lagi nyender di pohon. Nah, aku tuh nggak tahu, waktu kecil halusinasi banget aku. Emang dari dulu tuh suka nonton film horor, jadi halusinasinya kemana-mana. Itu posisi malam, aku masih SMK ya. Aku teriak lagi bilang mbahku, "Mbah, kayak apa ya mbah yo?" Karena emang aneh aja. Nah, cuma ternyata kalau yang ini aku merasa mungkin halusinasi ya, tapi beda sama yang tak lihat. Jadi pas malam itu kejadian aku ngelihat pocong merah gini, ada gininya ya. Pas siangnya aku ngeliatin lagi, ternyata itu sofa itu kan belakangnya ada yang gini. Nah, sofa, tapi dijejir dua. Yang satu kan misal gini, ini sofanya gini ya, set. Yang satu gini, yang satu gini. Nah, jadi kayak pocong lentang gini. Cuma beneran waktu aku malam melihatnya itu gini. Mungkin itu karena emang kurang penerangan gitu ya. Jadi mungkin bisa seakan-akan gitu lah. Seakan-akan kayak gitu. Ya kalau pengalaman pribadi yang daerah bergas itu sih, aslinya banyak lah cerita. Cuma aku nggak bisa ngangkat karena ya itu nggak ada dasar landasannya buat angkat. Takutnya nanti dikira hapus-hapus bohong-bohongan. Tapi itu tadi cerita dari Mas Disto tadi, pengalaman pribadi itu kalau mungkin ya Mas Disto bisa ingat-ingat lagi, terus mungkin bisa disusun kembali ceritanya biar runtut. Itu mungkin bisa dibawain lagi dengan lebih rapi, terus kita bikin podcast. Kalau video ini dapat 500 like, Mas Disto akan cerita itu tadi ceritanya tadi lebih 1000 lebih rapi lagi. Ya itulah.
Buat kali ini mungkin cukup sekian aja ngobrol-ngobrol horor ini, camping horor ini ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir, dan juga kalau kalian mau merch seperti ini, kaos seperti ini, ya, silakan cek di link toko deskripsi di bawah. ya. Buat teman-teman kalau semisal ada challenge atau rekomendasi tempat yang horor dan ada dasar ceritanya lah, bisa DM ke kita atau ngundang kita, nanti kita datang, nanti cerita. Kalau semisal kalian mau cerita langsung boleh, atau kita yang bawain juga boleh. Pokoknya terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan juga terima kasih buat kru kita kali ini yang mau invite lagi. Nah, ini mungkin kedepannya bisa sering-sering lah ya. Ya, gak apa-apa lah. Ya mungkin cukup sekian. Kami Samdi.